Ada 5 trik kecil yang gak banyak orang tahu, tapi pelan-pelan bisa ngubah hidup kamu. 1. Pura-pura bodoh di depan orang pinter. Karena yang paling bahaya itu orang yang diam tapi paham. 2. Jauhkan diri dari orang yang cuma datang kalau butuh. Mereka gak peduli kamu hidup atau enggak. 3. Jangan pernah kasih tahu rencana besarmu ke siapapun. Semakin sedikit yang tahu, makin aman langkah kamu. 4. Jangan balas dendam pakai emosi. Diam-diam sukses lebih nyakitin daripada ribut. 5. Selalu ingat, dunia ini main akal. Kalau kamu terlalu lurus, kamu bakal diinjek sama yang belok. Gimana cara ngadepin orang kasar dan kurang ajar? Kadang yang bikin capek bukan hidup, tapi sikap manusia yang kasar, tidak sopan, dan seenaknya sendiri. Mereka nggak sadar, kata-katanya bisa melukai, lebih tajam dari pisau. Tapi kamu nggak boleh kalah. Ini 5 cara ngadepin mereka, tanpa nurunin harga dirimu. 1. Jangan langsung reaktif. Mereka pengen kamu meledak, tapi diam yang tenang bisa lebih nyakitin daripada teriakan. 2. Tatap mereka dengan tenang, tapi tegas. Jangan tunduk, jangan takut. Kadang keberanianmu diam-diam bikin mereka ciut. 3. Balas dengan kalimat yang berkelas. Contoh, saya nggak bicara dengan nada seperti itu. 4. Bikin batas yang jelas. Kalau kamu terus kayak gini, aku nggak akan ada di sini lagi. Ingat, sayang bukan alasan untuk ditindas. 5. Jangan simpan luka, simpan pelajaran. Luka bisa sembuh, tapi batas dan harga diri itu harus dijaga. Karena hidup ini terlalu singkat, buat dibiarkan dikendalikan orang yang nggak tahu cara menghargai. Lo mau bikin orang ngerasa bersalah sampai nurut sama lo? Nih, gue spill teknik the guilt trip. Tapi ingat pakai ini buat yang positif aja ya. Jangan toxic. Jadi gini, the guilt trip itu teknik dark psychology buat nyentuh hati orang lewat rasa bersalah. Misalnya lo bilang, ya udah, gue sih nggak apa-apa, walaupun lo nggak peduli sama gue. Nah, kalimat kayak gitu tuh bikin orang ngerasa, kok gue jadi jahat ya? Triknya, lo harus pakai nada yang lemah tapi nggak lebay. Bawanya kayak sedih tapi tetap santai. Intinya lo kasih kesan kalau dia nggak ngelakuin apa yang lo harapin, dia bakal ngerasa gue salah nih. Ingat guys, teknik ini bisa powerful banget, tapi jangan buat nyakitin orang. Lo bisa pakai buat hal-hal positif kayak ngajak temen buat tobat, haha. Ada salah satu trik manipulasi hebat namun berbahaya yang bertujuan untuk menghancurkan atau bahkan merusak kepercayaan diri seseorang. Ini adalah wawasan buat lo bro, bukan untuk disalahgunakan. Nama tekniknya adalah nagging atau pujian beracun. Nagging adalah teknik manipulasi di mana pelaku memberikan komentar yang tampak seperti pujian, namun sebenarnya mengandung unsur merendahkan atau bahkan kritik halus. Tujuannya adalah untuk merusak kepercayaan diri korban, sehingga mereka mencari validasi atau persetujuan dari pelaku. Teknik ini sering banget digunakan untuk membuat korban merasa tidak aman dan bergantung pada pelaku untuk mendapatkan pengakuan atau bahkan penerimaan. Contoh kalimat pujiannya adalah, lo cantik sih, tapi kalau lo pakai baju itu kelihatan gemuk banget. Dan contoh lainnya adalah, wah, lo pinter juga ya, padahal biasanya lo nggak mikir sama sekali. Ini tuh seperti memberikan permen yang tampak manis dari luar, namun memiliki isi pahit di dalamnya. Lo pernah nggak sih tiba-tiba setuju sama sesuatu tanpa sadar? Kayak, kok gue mau-mau aja ya? Nah, itu bisa jadi lo lagi kena manipulasi emosi bro. Dan percaya deh, ini sering banget dipakai dari jualan, pertemanan, bahkan hubungan. Trik pertama, shifting urgency palsu. Misalnya, kalau lo nggak ambil kesempatan ini sekarang, besok udah nggak ada. Otak manusia gampang panik kalau dikasih tekanan waktu. Trik kedua, pancing emosi mereka. Mau orang setuju sama lo, bikin mereka merasa dihargai dulu. Gua ngerti sih perasaan lo, gue juga pernah ngerasain hal yang sama. Boom, mereka langsung ngerasa lo di pihak mereka. Trik ketiga, gunain yes ladder. Awali dengan pertanyaan kecil yang gampang dijawab iya. Kayak, lo setuju kan kalau waktu itu penting? Terus naikin perlahan sampai mereka setuju sama inti skenario lo. Dan trik paling sadis reverse psychology. Pernah lihat orang malah makin penasaran pas dibilang udahlah, ini bukan buat lo. Yes, kadang cara terbaik buat bikin orang ngikutin lo adalah dengan nyuruh mereka buat nggak ngikutin. Jadi kalau lo ngerasa sering kejebak dalam situasi kayak gini, bisa jadi lo lagi dimainkan tanpa sadar. Tapi tenang, sekarang lo udah tahu triknya. Tinggal pakai atau waspada. Hehe.